Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Rumbaya 2020. Di sini Kak Salsa akan kembali membantu teman-teman untuk memahami materi mengenai mengubah bentuk pecahan. Nah, mengubah bentuk pecahan itu banyak versinya teman-teman. Jadi, jangan lupa tonton terus ya videonya sampai habis. Yang pertama nih, kita akan bahas tentang mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Loh, di sini Kak Salsa bakalan ngasih syarat-syarat dulu nih, mana yang bisa kita kerjakan dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Untuk yang pertama, syaratnya adalah pembilang lebih besar daripada penyebut. Loh, ingat gak ya kira-kira nih teman-teman, kalau pembilang itu yang mana, penyebut yang mana? Nah, di sini kalau punya contoh. Contohnya adalah 10/6 nih pecahannya. Berarti kan 10 pembilang, 6-nya penyebut. Kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman juga harus paham tentang pembagian bersisa. Di sini Kak Salsa juga punya contoh nih, pakai pembagian pistol. Gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke soalnya nih teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Ada yang namanya tentukan pecahan campuran 9/2. Gimana ya caranya? Nah, 9/2 ini kita ganti pernya dengan bagi. Teman-teman harus ingat ya, kalau per itu sama dengan bagi. Nah, kita pakai pembagian pistol, 9 dibagi 2. Kan nggak ada angka pasti kak. Iya bener, kita kasih angka yang mendekati, yaitu 4. 4 dikali 2, 8. Kemudian kita kurangin dan sisanya 1. Terus jadi pecahan campurannya gimana kak? Kak Salsa punya tips nih teman-teman. Cara baca hasilnya adalah orang atau manusia yang di atasnya bintang, di bawahnya ikan. Nah, teman-teman bisa terapkan pola manusia, bintang, dan ikan sesuai dengan hasil pembagiannya. Berarti jika di hasil pembagian ini adalah 4 sebagai orang, 1 sebagai bintang, dan 2 sebagai ikan. Keterangannya, 4 adalah hasil bagi, 1 adalah sisa hasil bagi, dan 2 adalah penyebut. Oke deh, sekarang kita lanjut teman-teman ke bentuk sebaliknya. Berarti dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, Kak Salsa punya contoh nih. Contohnya adalah tentukan bentuk pecahan biasa dari 3, 2/5. Nah, sekarang kita jawab ya teman-teman. Kita tadi udah pakai konsep yang namanya manusia, bintang, dan ikan. Masih sama kok teman-teman. Cuman caranya adalah dari pecahan seperti ini agar menjadi pecahan seperti yang di atas, dan ikan kita kalikan dengan manusia, hasil kalinya nanti kita tambahkan teman-teman ke bintang. Jadi caranya adalah 5 sebagai ikan dikalikan dengan 3 sebagai orang ditambah 2 sebagai bintang dibagi 5 ikan. Jadi teman-teman jangan lupa ya, kalau penyebut atau ikan yang Kak Salsa lambangkan di sini harus selalu ditaruh di bawah. Maka jawabannya 5 kali 3, 15, ditambah 2, 17 per 5. Itu teman-teman jawabannya. Gimana? Ada yang masih belum paham gak? Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke versi yang kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Nah teman-teman, ada 2 cara nih. Yang pertama yang Kak Salsa jelaskan yaitu mengubah bilangan penyebut menjadi perpangkatan 10. Maksudnya apa kak perpangkatan 10? Jadi perpangkatan 10 itu belakangnya nih atau penyebutnya nanti bisa per 10, bisa per 100, atau per 1000 teman-teman. Dalam hal ini teman-teman itu harus ingat kalau misalkan 1/10 artinya itu 0,1. Maksudnya apa kak? Angka nolnya itu ada 1 teman-teman, angka 10, bener nggak? Maka harus ada 1 angka di belakang koma. Jadi teman-teman ingatnya gitu aja. Terus 1/100, nolnya ada berapa? Ada 2 kan? Berarti teman-teman harus ingat bahwa teman-teman harus mengubah menjadi 2 angka di belakang koma. Dan begitu pun seterusnya. Oke, kita masuk ke contohnya nih. Misalkan tentukan bentuk desimal dari 2/5. Nah, teman-teman coba ingat-ingat deh. Penyebutnya itu 5. Terus kalau lebih dekat dikalikan dengan angka berapa ya dengan perpangkatan 10? Iya, bener banget. Kita kalikan 2 ya teman-teman. Sehingga 2/5 sama-sama penyebut dan pembilang kita kalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4.
5 kali 2 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah 4/10, atau teman-teman tinggal taruh nih pembilangnya, teman-teman taruh di belakang. Karena 10 itu satu angka di belakang koma, jadi teman-teman tulisnya 0,4. Jadi 2/5 itu sama dengan 0,4. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Contohnya nih teman-teman, tentukan bentuk desimal dari 3/4. Teman-teman harus ingat, kalau per itu artinya bagi ya. Jadi kita tulis dulu nih, 3/4 sama dengan 3 dibagi 4. Bisa nggak ya kak 3 dibagi 4? Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 4, maka tambahkan angka 0 agar menjadi 30 teman-teman. Nah, kayak gini nih, 3 bagi 4. 0 itu kita tambahin dulu, jadi 30 deh. Jangan lupa, kalau teman-teman menambahkan angka 0 di sini, di belakangnya, maka teman-teman di atas harus menambahkan 0, jadi sekarang baru kita bisa bagi 30 dibagi 4, yang mendekati berapa ya? Oh iya, 7 kali 4, 28. Kemudian kita kurang, sisanya 2 bisa nggak ya bagi 4? Gak bisa. Nah, teman-teman harus ingat, kalau pembagiannya harus sampai 0 atau sampai habis. Jadi tambahin lagi 0. Kak, kalau 0 yang kedua ditambahin lagi nggak di atasnya 0, nggak usah. Jadi cukup tambahkan di sini, terus kita langsung cari deh. 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4, 20. 20 kurang 20, hasilnya 0. Jadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Teman-teman harus ingat ya, perhatikan banyaknya angka di belakang koma. Maksudnya apa kak? Nah, ada 3 syarat nih teman-teman. Jadi yang pertama, jika di belakang koma terdapat 1 angka, maka dijadikan kotak per 10. Kotak maksudnya apa ya kak? Oke, nanti kita lihat di contoh soal ya. Terus jika di belakang koma terdapat 2 angka, maka dijadikan kotak per 100. Dan yang ketiga, jika di belakang koma terdapat 3 angka, maka dijadikan kotak per 1000. Teman-teman bisa lihat nih, kan 1 angka, berarti angkanya nolnya 1, bener kan? 2 angka berarti nolnya 2, 3 angka nolnya 3, dan seterusnya. Seperti yang udah aku jelasin ya di awal video. Nah, sebelum kita masuk ke latihan soal, kita bahas dulu materi yang terakhir, yaitu membandingkan pecahan desimal. Kalau ada kata-kata membandingkan, teman-teman akan memakai salah satu tanda di antara 3 ini nih. Ada yang namanya kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Teman-teman harus pilih, nanti kira-kira mana ya yang akan kita pakai. Contohnya nih, ceritanya si lebah ini lagi bingung nih, kalau 0,75 dengan 0,4 mana ya yang lebih besar. Nah teman-teman, caranya itu bisa dilihat seperti ini, 0,75 dan 0,4. Teman-teman bingung nih, kok 0,4 angkanya cuma 1 ya di belakang koma, 75 angkanya 2 di belakang koma. Sebenarnya 0,4 itu 2 teman-teman, yaitu 0,40. Tapi kalau ada angka 0 di belakang koma itu bisa dihilangkan. Teman-teman tinggal lihat deh, 75 dengan 40 siapa yang lebih besar? 75. Maka tanda titik-titik ini teman-teman dikasih tanda lebih besar atau tanda yang mirip seperti huruf B. Gitu teman-teman. Waduh teman-teman, tadi Kak Salsa ternyata nambahin ya, tambah 1 soal ya jadi 11 soal. Maaf ya, sekarang tetap nih kita bahas 5 soal. Untuk yang pertama ada 21/3. Kita ubah biar dia jadi pecahan biasa teman-teman. Masih ingat gak gimana di caranya? Iya benar banget, pakai konsep yang namanya manusia, bintang, dan juga ikan. Nih teman-teman, ini kesini dikali, hasil kalinya ditambah. Berarti 3 dikalikan 2, kemudian ditambah 1. Menyebutnya harus tetap. Berapa ya? 3 kali 2? Ya, 6. Ditambah 1, 7. Berarti jawabannya adalah 7/3. Terus, nomor 2, 14/4. Kita bikin biar dia jadi pecahan campuran. Dengan caranya,
14 dibagi 4. Ingat ya teman-teman, per itu artinya bagi. 14 bagi 4 yang mendekati berapa ya? Yap, 3. 3 kali 4, 12. Kemudian kita kurang, sisanya adalah 2. 2 bisa nggak ya teman-teman dibagi 4? Iya, belum bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman butuh menambahkan angka 0 di belakangnya dan angka koma di atasnya. 20 dibagi 4, bener banget, 5. 5 kali 4, 20. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, berarti pembagiannya selesai. Berarti jawabannya adalah 3,5. Oke, sekarang kita nomor 5. 4/5 kita bikin ke angka desimal. Artinya 4 dibagi 5. Bisa nggak ya 4 dibagi 5? Nah, karena nggak bisa, kita butuh tambah angka 0 di atas, 0, di atas, dan 0 di samping. 40 bagi 5? Bener banget, 8. 8 kali 5, 40. Sudah 0 pengurangannya? Sudah, berarti ini sudah selesai. Maka 4/5 itu sama dengan 0,8. Sekarang nomor 6, 0,45. Nah, yang tadi kakak saya bilang kan, kotak per 100. Ini teman-teman kotaknya. Jadi, karena 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya adalah 100. Benar banget, jadi 45 per 100. Ini 45 adalah kotak, ini adalah per 100. Nah teman-teman, kalau kayak gini, bisa nih kita sederhanain dulu, biar kita lebih gampang jadi desimalnya. Sama-sama dibagi berapa ya kira-kira? Ingat nggak teman-teman tentang FPB? Nah di sini bisa nih kita sama-sama bagi angka 5 per 5. Jadi 9 per 20. Nah 9 per 20 itu gimana ya kak pecahannya? Oke, kita lihat. 9 dibagi 20. Bisa nggak ya tambahkan 0? Benar. 0, di atas, jangan lupa. Ini berapa ya? 4. 4 kali 20, 80. Benar banget nih. Kita kurang 10. Kemudian 10 bagi 20 masih bisa belum? Belum bisa. Tambahkan 0 lagi. 100 bagi 20 adalah 5. 5 kali 20, 100. Sudah 0? Sudah. Berarti jawabannya adalah 0,45. Dan soal terakhir, 0,3 titik-titik 5 per 8. Gimana ya cara membandingkannya? Nah, cara membandingkannya adalah teman-teman bisa bikin ini jadi pecahan desimal semua atau jadi pecahan biasa. Kalau aku sekarang pengen jadi apa ya? Pecahan biasa deh. Ini kan 3 per 10 berarti teman-teman. Di sini ada 5 per 8. Gimana cara ngeceknya kak? Kali silang teman-teman. Nah, gini nih. 3 kali 8. Berapa sih di sini? Iya, 24. Di sininya ada 5 kali 10. 50. Mana yang lebih besar? 24 atau 50, teman-teman? 50. Berarti di sini tandanya adalah lebih kecil. Begitu, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk cek description box untuk info belajar gratis dari Rumbaya. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya ya. Bye-bye!